Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang tipe-tipe yang bakal muncul nanti di soal UTBK ya. Eh, Alhamdulillah ya, kalian belum belum ujian ya. Jadi masih ada waktu untuk belajar dan belajar. Nah, ada kata yang udah-udah ya. Ujiannya itu mirip-mirip, jadi cara mengerjakannya sama. Artinya ada cukup belajar, ya cukup belajar di sini aja ya. Ada ya cukup belajar di sini aja. Nanti soalnya juga bakal mirip-mirip ya. Cuma ganti-ganti angka gitu lah ya, atau ganti-ganti. Pokoknya cara ngerjainnya sama pada prinsipnya. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya ya. Ya, oke. Nomor satu. Teks yang pertama ini untuk nomor 1 sampai nomor 4. Nanti adik-adik bakal keluar soal yang nomor 1 sampai 4 itu peluang. Ya, prinsipnya adik-adik perhatikan ya cara mengerjakan soal ini. Yang pertama, eh, pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 10 laki-laki, 8 perempuan. Laki-lakinya 10, perempuannya 8. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah pemilihan pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, adik-adik masih ingat ya cara pemilihan itu ada 3 cara, adik-adik ya. Bisa dilakukan pakai permutasi, kombinasi, atau pakai kotak-kotak. Itu semuanya namanya kaidah pencacahan ya. Oke, para calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretarisnya perempuan. Nah, adik tadi disuruh milih 3 ya. Jadi kita tidak usah pakai permutasi kombinasi dulu. Adik dicoba dulu dengan cara kotak-kotak. Jadi ini pakai kotak aja. Nah, di sini ada sekretaris, ketua, dan bendahara. Nah, di sini perintahnya adalah sekretarisnya perempuan. Perempuan itu 8 kan? Berarti ada 8 kemungkinan di sini. Kemudian untuk ketua dengan bendahara itu bebas. Nah, artinya apa, Dede? Dari semua ini kan tadi sudah dipilih satu ya untuk jadi sekretaris dari perempuan, berarti ini berkurang satu, adik-adik, jadi 7. Jadi totalnya tinggal 17. Jadi ketua ada 17 kemungkinan, atau bendahara 17 boleh. Nah, kalau saya ambil ketuanya di sini berarti berkurang lagi satu ya, untuk jadi bendahara adalah 16 kemungkinan. Nah, adik ini tinggal kaliin semua. 6 kali 7 belakangnya aja adik 2 kali 8 6. Cari yang belakangnya 6, jawabannya adalah yang D. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan kenapa 17? Kenapa 17? Nah, adik-adik bayangin total orangnya itu kan ada 18 kan? Total ada 18 orang. Sudah jadi sekretaris satu, ya kan? Satu dipilih jadi sekretaris, berarti berkurang satu kan? Jadi berapa nih? 17. Nah, terus 17 tadi udah satu jadi ketua. Berarti berkurang lagi, iya berkurang lagi satu, jadi 16 gitu. Jelas yang nanya nih? Oke, paham ya. Nah, kemudian kaliin semua ya. Kenapa? Karena harus sekretaris, harus ada ketua, dan harus ada bendahara. Oke, pertanyaan yang kedua ya, ada deh. Untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 3 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih ketiganya perempuan adalah, mau dipilih 3 orang untuk menyanyi, peluang terpilihnya ketiganya perempuan. Nah, adik setiap ada soal peluang, adik tulis dulu rumusnya bahwa peluang itu adalah banyak yang diharapkan dibagi banyak totalnya semestanya. Nah, yang diharapkan apa?
Yang diharapkan adalah terpilih ketiganya perempuan. Berarti milih 3 Adik-adik di sini. Kombinasi milih 3 dari perempuan. Nah, tadi perempuannya ada berapa? Ada 8. Berarti milih 3 dari 8. Itu yang diharapkan. Dibagi semesta. Semestanya milih 3 dari berapa coba Adik-adik? Iya, semuanya. Totalnya ada 18, berarti dari 18. Nah, ini banyak yang masih bingung ya, apakah dia pakai permutasi atau kombinasi. Untuk soal nomor 2 ini pakainya kombinasi. Kenapa? Ya, karena kalau 3 orang ini urutannya ditukar, itu sama aja, Adik-adik. Misalkan si Wati, si Ani, sama si Santi. Ditukar 3 orang, si Santi urutan pertama, si Ani kedua, dan si Wati urutan ketiga. Sama aja, ya. Kalau sama aja berarti kombinasi. Nah, kalau ada perbedaan, baru gunakan permutasi ya. Nah, Adik-adik ini tinggal dihitung gampang aja. Berarti di sini adalah apa nih? 8 faktorial per selisihnya. 5 faktorial dikali 3 faktorial dibagi semestanya, 18 faktorial dibagi selisihnya dikali yang dipilihnya. Nah, ini posisinya sama-sama di bawah, bisa dicoret, Adik-adik ya. Kemudian ya, kita lanjutkan 8 dengan 5 coret. 8 itu adalah 8 kali berapa? 7. Terus ya berkurang 1, 6 kali 5 faktorial. Nah, 5 faktorial dicoret sama ini. Dibagi yang ini coret sama ini, berarti sisanya tinggal 18 sampai 16. Ya, 18 kali 17 kali 16. Nah, ini Adik-adik tinggal coret-coret. Set-set berapa? 3 ya, 18 dibagi 6 berarti ini 3. Terus ini dengan ini 2. Nah, berarti di sini sisanya tinggal 7 per kaliin semua ini. Nah, di sini sudah kelihatan jawabannya 7 per. Ya, karena 7 udah bilang prima ya. Atau kita kaliin 2 kali 7 belakangnya aja. Jadi 2 kali 7 4 kali 3 2, belakangnya 2. 7 per bla 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 2 ya. Cocok jawabannya yang C. Silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan. Oke, aman ya. Jadi ini latihan ini aja Adik-adik, asal ngerti aja. Oke, ini ada pertanyaan, gimana cara bedain permutasi sama kombinasi? Sekali lagi ya, kalau kombinasi itu jika apa? Bagian yang dipilih nih, nah bagian yang dipilih itu kalau ditukar urutannya sama saja. Tukar urutannya sama saja. Tapi kalau permutasi, kalau ditukar ada perbedaan. Itu ada deh ya. Misalkan perbedaan, misalkan nomor rumah. Nomor rumah 12. Kalau ditukar nih urutannya, jadi satunya jadi di belakang, duanya di depan. Oh, ini ada perbedaan ya. Nomor rumah 12 kan beda sama 21. Nah, berarti pakai permutasi. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini, itu kalau ditukar sama aja. Benar yang tadi saya omongin ya, 3 orang dipilih untuk menyanyi. Ya udah, si A, si B, si C, si B, si C, si A ya sama aja ya. Tapi kalau misalkan si A, B, C-nya mau dipilih jadi ketua, wakil, sekretaris. Kalau ditukar, ketuanya si A, wakilnya si B, sekretarisnya si C. Kalau ditukar ketuanya si B, wakilnya si A, sekretarisnya si siapa tadi lupa lagi. Sama nggak? Iya, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti permutasi. Gitu aja deh gampang ya, ditekan di kata-kata per. Jadi kalau ada perbedaan berarti permutasi. Nah, perbedaan rumus permutasi dengan kombinasi, kalau kombinasi CAB berarti di sini adalah B faktorial per selisihnya. Jangan lupa dikali di faktorial yang dipilihnya, A faktorial. Nah, tapi untuk permutasi itu nggak ada yang gininya, Dedek. Langsung B faktorial per selisihnya aja. Nah, maka hasilnya ini lebih banyak kalau permutasi. Terus kapan pakai kotak-kotak ini? Yang kotak-kotak tadi kalau dipilihnya cuma satu, ada deh ya. Pilih satu sekretaris dari 8 berarti 8. Pilih satu dari sisanya 17 berarti pakai kotak-kotak gini aja.
kalau cuma pilih satu. Tapi kalau udah pilihnya banyak, ini pakai kombinasi atau pakai permutasi. Jelas adik-adik? Halo, yang nanya nih jelas nggak? Oke, jelas ya. Sip, mantap ya. Jadi nanti coba-coba aja tukar-tukar urutannya. Kalau ada perbedaan berarti permutasi ya. Oh ya, adik-adik terima kasih yang sudah mendukung channel Matram ya, channel YouTube Matram dengan cara berdonasi. Terima kasih adik-adik ya. Jangan bosan-bosan adik-adik, terus dukung channel ini supaya channel ini tetap ada di YouTube ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya. Jadi kalian nanti bisa belajar kapanpun. Jadi mau pagi, siang, sore, malam juga adik-adik bisa ya. Terima kasih. Nah, untuk yang belum berdonasi, adik-adik bisa donasikan lewat di kolom deskripsi ya. Saya udah cantumkan, tinggal ada di donasi. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT pada suatu kegiatan tingkat RW. Peluang terpilih satu laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Satu laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi mau dipilih 3 katanya. Nah, 3-nya itu yang ini atau yang ini katanya ya. Oke, berarti kalau satu laki-laki berarti iya kombinasi aja cukup ya. Nggak pakai permutasi karena ditukar-tukar kan sama aja ya. 2 perempuan juga sama aja ditukar-tukar, berarti ini milih satu dari laki-laki. Total laki-laki tadi berapa lupa lagi. Laki-laki ada 10 adik-adik. Saya copy dulu nih. Nah ya, berarti 1 dari 10 dan ini dan ya, berarti ini dikaliin adik-adik. Dikali pilih 2 perempuan dari 8 perempuan. Atau berarti dijumlah kemungkinan yang kedua. Ya, kemungkinan yang kedua adalah 2 laki-laki, berarti milih 2 dari berapa laki-laki? Iya, dari 10 dan milih 1 perempuan. 1 perempuan dari 8. Ingat adik-adik, kalau soal peluang harus dibagi dengan semestanya. Lupa nulisnya. NA per NS. NA-nya ini yang diharapkan, semestanya, nah, semestanya milih 3 kan. Bebas adik-adik ya, mau perempuan, mau laki-laki yang dipilih, berarti bebas. Pilih 3 dari totalnya, dari 18. Itu semestanya adik-adik. Oke, tinggal kita hitung, berarti hasilnya adalah kalau milih 1 dari 10 ya langsung aja 10 orang, 10 kemungkinan. 28 ini ada deh kotret di luar aja biar enggak acak-acakan kelihatannya. Milih 2 dari 8 teh berapa ya? 8 faktorial perselisihnya dikali yang dipilihnya. Set 8 kali 7. 2 faktorial 2 kali 1 set berarti jadi 4. Berarti di sini 4 kali 7 ditambah 210 10 faktorial per selisihnya. Ini harus cepat aja deh. 10 kali 9 2 kali 1 ini 10 teh 5 bagi 2 5 ya, berarti 5 kali 9. Di sini 5 kali 9 dikali pilih 1 dari 8 berarti 8 kemungkinan dibagi 18/3 berarti 18 faktorial perselisihnya 15 faktorial dikali 3 faktorial set berapa? 18 17 16 321 321 18 dibagi 6 berarti 3 ya, berarti sini 3 kali 17 kali 16. Nah, adik-adik ngitung ini jangan buru-buru ya. Ya bisa sih buru-buru juga kaliin aja, tapi angkanya lumayan gede. Nah, ini kita mainkan trik berhitungnya. 10 kali 4 40, 5 kali 8 40. Berarti 40-nya boleh dikeluarin. Berarti dalamnya adalah sisanya 7 ditambah berapa nih yang belum? Ya, 9.
dibagi 3 kali 17 kali 16. Nah, di sini kan 9 tambah 7 16 bisa dicoret Adik-adik ya. Berarti hasilnya jadi 40 per kaliin 51 ya. Jadi jawabannya adalah 40 per 51. Itu peluangnya. Oke, nomor 3 ada pertanyaan, silakan dibaca ulang, silakan Adik-adik. Gimana Adik-adik, paham? Jelas? Kalau belum jelas langsung angkat tangan Adik-adik. Lambaikan tangan. Iya, jelas banget ya. Bisa ya nanti ya di UTBK harus bisa Adik-adik. Oke, soal yang terakhir di teks ini. Ayo Adik-adik, peluang terpilih sekretarisnya perempuan tapi ketua dan bendaharanya berbeda jenis kelamin. Tadi laki-lakinya adalah 10, perempuannya tadi ada 8. Gimana Adik-adik kemungkinannya? Peluang. Iya, simpan dulu rumusnya NA per NS. Apa yang diharapkan? Sekretarisnya perempuan. Cuma milih satu kan, pakai kotak aja Adik-adik gini. Nah, gini. Sekretarisnya perempuan dari 8 orang berarti bisa 8-8-nya kan jadi sekretaris. Ya, maksudnya ada 8 pilihan ya, bisa si A sampai 8 orang ini. Nah, kalau sekretarisnya udah dipilih berarti tinggal milih ketua dengan bendahara. Oke, ketuanya dengan bendahara harus berbeda jenis kelamin. Berarti tadi kan ini udah milih satu sekretaris ya. Nah, berarti ketuanya saya ambil aja KL, ketua laki-laki, bendahara perempuan. Ketua laki-laki berarti 10 kemungkinan. Bendahara perempuan. Bendahara kan totalnya bendahara. Perempuan kan ada 8 kan? Iya. Ini udah jadi sekretaris satu nih. Udah dipilih, anggap aja udah dipilih satu. Berarti sisanya tinggal iya 7. Benar? Nah, ada nggak kemungkinan lain? Iya betul, ada ya. Ketuanya jangan laki-laki, tapi ketuanya perempuan. Nah, ada kemungkinan lain berarti ditambah. Kemungkinan yang kedua adalah sekretaris tetap perempuan, tapi ketuanya perempuan, wakilnya laki-laki. Ini kan beda jenisnya, ini sekretarisnya perempuan. Sekretaris berarti ada 8, ketuanya perempuan. Berarti berkurang satu ya, karena udah jadi sekretaris 7. Wakilnya laki-laki. Nah, laki-laki kan belum dipilih, berarti ada 10 kemungkinan. Itu NA-nya. Ada lagi nggak kemungkinan lain, Adik-adik? Tidak ada. Ya udah, selesai ya, dibagi dengan semesta. Nah, semestanya berarti milih apa tadi? Sekretaris, ketuanya bebas, bendaharanya juga bebas ya. Berarti ayo sekretaris berarti ada 18 kemungkinan, berkurang satu karena udah jadi sekretaris, berkurang lagi satu karena udah jadi sekretaris dan ketua, jadi 16 ya. Oke Adik-adik, ini tinggal dihitung aja, 8 kali 10 kali 7, ini 8 kali 7 kali 10 sama aja. Berarti dua kalinya, benar? Dua kalinya 8 kali 10 kali 7 dibagi 18, 17, 16. Nah, mana yang bisa dicoret? Ini dengan ini, 8 kali 2 16 coret. Terus ini nih bisa disederhanain bagi 2 5. Ini dibagi 2 9. Bisa lagi? Nggak bisa. Udah kaliin berarti 5 kali 7 35. Nah, di situ udah ada ya kelihatan jawabannya 35 per. Nah, ini jawabannya adalah yang B. 9 kali 17 ya percayain aja deh 153 ya. Oke, jelas. Mantap ya. Iya, oke. Teks yang kedua ini tentang pola bilangan. Sekali lagi ya, tadi teks yang pertama tadi apa? Tentang peluang. Nah, teks yang kedua di sini adalah pola bilangan. Nah, Adik-adik, karena namanya penalaran matematik, jadi ini hindari rumus-rumus. Tapi kalau ada apal rumus ya nggak apa-apa ya. Nah, saya pura-puranya nggak apal aja ya rumusnya, oke?
Ya, kita baca kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1, petak kedua 10, petak ketiga 100, petak keempat 1000 dan seterusnya. Nah, adik-adik ingat ya, yang namanya 1 itu kan bisa sama aja dengan 10 dipangkatin 0. Jadi polanya ini jadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 1. Nah, ini 100 adalah 10 pangkat 2 dan seterusnya ini 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti untuk barisan yang pertama itu bisa ditulis menjadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya sampai, karena ada 8 petak, mulainya dari 0, berarti ini iya 7. Oke? Nah, gitu. Nah, set, 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 gitu ya. Terus untuk ini baris satu nih. Untuk baris kedua dilanjut katanya adik-adik. Udah 7 berarti 10 pangkat 8, 10 pangkat 9, 10 pangkat 10 dan seterusnya 10, 11 sampai sini. Nah, kira-kira lihat adik-adik. Harus jeli dari 0 ke 8 berarti nambah 8, nambah 8, nambah 8 berarti ini juga nambah 8. Berarti 10 pangkat 15. Nah, ini adalah pada baris keduanya. Ah, ini jelek aja ya. Nah, gini pokoknya. Set gitu. Dan seterusnya sampai dia baris ke-8. Coba adik-adik, kira-kira di sini berapa? Baris kedua, baris ketiga, nambah 8, 16, 17, 18. Maaf adik-adik, nambah 8. Astagfirullahaladzim. Ini 24, ini saya buru-buru bahaya nih. 24 dan seterusnya. Pokoknya bentuknya gini ya. Nah, di sini 10 pangkat 8 ini tambah lagi dengan 8, 32. Baris 1 2 3 4 5 6. Satu lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh, 4 8 5 6 ya. Ya, pokoknya mah begitulah adik-adik ya. Ini baris ke 8. Aduh, sorry kotaknya jelek. Udahlah, pokoknya mah gitulah adik-adik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nambah 8, nambah 8, nambah 8, nambah 8, nambah 8, nambah 8. Ya, nambah 8. Betul ya? Oke, kalau di ujung ini berapa nih? Ini juga ada yang ditanya, ini berapa di ujung ini? Yang baris ke-8, kolom petak ke-8. Ya, 56 pangkat 57, 58. Kita pakai jari aja dari ya. Ada 8 petak. 3 4 5 6 7 8 petak. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Berarti di sini 10 pangkat 63. Dah, gini. Nah, sebenarnya untuk ngerjain soal nomor 5 ini tidak perlu, adik-adik sebenarnya tidak perlu nulis semua ini ya. Coba lihat. Jika KN menyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N. Berarti kalau saya tulis K2, itu artinya apa adik-adik? Banyak menyatakan adalah petak kedua baris pertama. Petak pertama baris kedua. Petak pertama baris kedua. Ini kan 10 pangkat 8. Jadi kalau N-nya diganti sama 2, hasilnya adalah 10 pangkat 8. Kita cek ada pilihannya. Kalau N-nya diganti 2, benarkah ini jadi 10 pangkat 8? Enggak. Enggak. Ini apalagi? Nah, ini 8 kali 2 16 kurangin 8, 8. Cocok ya?
10 pangkat 8. Yang ini enggak. Nah, adik-adik kalau adik-adik cek lagi misalkan K1 untuk N-nya 1 berarti petak pertama baris ke-1 10 pangkat 0. Benar ya? Oke, jadi yang bikin soal ini baik ya sebenarnya dari udah dikasih pola bilangannya yaitu 10 pangkat 8n-8 untuk petak pertama baris ke. Jadi adik-adik tinggal cek poin aja ya. Ya, kita next. Oh ya, ini ngerti dulu nggak? Ini sorry ya, jelek ya. Kalau mau bagus. Nah, kalau adik-adik mau bagus, ini saya udah buatkan petak-petaknya. Kecil-kecil ya. Nah, gini seginilah. Nah, gini. Ya, oke, untuk selanjutnya kita tinggal lihat yang kalian gambarkan tadi. Oke, bilangan pada petak ketiga baris kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 pangkat 10. Petak ketiga baris kedua. Petak ketiga baris kedua. Ini baris kedua ya. Petak ketiga 10 pangkat 8, 10 pangkat 9, 10 pangkat 10. Cocok? Iya. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai kelima pada baris yang pertama. Nah, ini baris yang pertama. Kita jumlahin ada deh dari petak 1 sampai petak 5. Itu sampai sini ya. 10 pangkat 0, 1. Ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Tuh, wa, ga, 4. Pangkat 3. Tuh, wa, ga. Pangkat 2. Tuh, 2. Terus 10 pangkat 1. Terus 10 pangkat 0. Jumlahin. Berarti di sini 11.101. Nah, ini salah ya, kurang 1. Ya, pertanyaan selanjutnya, bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 ini tadi ya adalah 10 pangkat 63. Cocok pisan. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah iya tidak iya. Oke, jawabannya adalah yang A. Ya, hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga, baris 1, baris 2, baris 3. Bilangan pertamanya nambah 8 tadi ya. Berarti jadi 16. Berarti 10 pangkat 16 dengan baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Ini baris 2. Petak kelima 1 2 3 4 5. Di sini ada deh. Berarti 8 9 10 11 12. Berarti 10 pangkat 12. Ya, 10 pangkat dibagi 10 pangkat, pangkatnya dikurang ya. Jadi pangkat 4. Berarti 10 pangkat 4, nolnya ada 4. Nah, gitu. Ini gampang banget adik-adik ya, harus bisa. Oke, soal selanjutnya. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama, misalkan petak ke-1 dibagi dengan ke-1. Berarti yang ke-1 apa nih? 10 pangkat 0 baris ke-1 ya. Dibagi dengan 10 pangkat ini untuk N-nya 1 ya. Berarti jadi 10 pangkat 0. Terus baris petak kedua. Petak kedua baris pertama 10 pangkat 1 dibagi dengan masukin 1 juga ya ini ya. Berarti jadi 10 pangkat kedua tadi ya. Baris kedua ya, baris kedua 10 pangkat 1. Ini baris kedua masukin juga 2, 2 kali 2 4. 4 kurangin 2, 2. Berarti ini 10 pangkat 2 dan seterusnya ada deh. Berarti di sini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, nanti di sini 10 pangkat 3 gitu ya. Masukin N-nya 3, 3 kali 2 6 kurang 2, oh 4 ini. Kalau 1 ini 0 adik-adik. Aduh, untung aja ya. Kalau 1 0 bawahnya, kalau 2 kalau 1 kalau 2 2 kali 2 4 kurangi 2 2. Petak ketiga 3 kali 2 6 kurangi 2 4. Jadi bilangan bawahnya itu pasti nambah 2 terus ya, pangkatnya 6 dan seterusnya. Nah, ini pembaginya Dede. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, satu lagi 8.
10 pangkat 14. Yang di atasnya 10 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, adik-adik ini bisa dicoret-coret yang ini nih. Nah, gini. Ini dengan ini coret. Kan yang tanya hasil kali ya. Berarti ini dikaliin. Ini, kali ini, kali ini, kali ini, dan seterusnya adik-adik. Nah, gini. Ini bisa dicoret. Yang ini dengan yang ini coret. Ada lagi? Enggak. Ya udah. Oh, ini coret nih. Nah, berarti ini 1 dikali berapa nih? 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 7. Pangkatnya dijumlahin. Jadi 10 pangkat berapa yuk? Yang masih hidup nih 1, 3, 5, 7 jumlahnya 10, 16 ya. Jadi 10 pangkat 16. Di bawahnya 10 pangkat mana yang masih hidup lah, udah dicoret-coret-coret. Nah, ini yang masih hidupnya berarti sini ya. Tambahin adik-adik 26, 36, 36 tambah 8, 44 ya adik-adik ya. Iya, pangkat 44. Nah, berarti nih 10 pangkat 16 dikurangin 44. Iya, minus 28. Nah, 10 pangkat minus itu artinya 1 per. Berarti 1 per 10 pangkat 28. Nah, kalau di soal UTBK yang kemarin itu ditanya jumlah adik-adik. Ya, ini tinggal jumlahin aja. Nanti coretnya satu-satu berarti ya. Ini tambah, 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 tambah. Gimana ngejumlahinnya? Ada di channel YouTube saya ya. Ada trik ngitungnya kalau ngejumlahin yang begini. Oke, itu adalah teks yang kedua. Jadi ini tinggal manual saja ya. Oke, teks yang ketiga ini adalah tentang perbandingan segitiga sebangun. Adik ya. Jadi nanti adik-adik di UTBK pasti ada perbandingan segitiga. Apapun soalnya, adik-adik harus mencari segitiga yang sebangun. Sebangun itu artinya yang bentuknya sama, adik-adik ya. Artinya sudutnya semua sama. Sudutnya semua sudut-sudutnya sama. Nah, misalkan contohnya soal ini adik-adik. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 8 meter. Nah, ini ada lampu ketinggiannya 8 meter dari lantai. Nah, ini lantai ya. Nah, ini 8 meter. Dari sini ke sini 8 meter pokoknya. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Nah, ini nempel di dinding. Kalau disinari lampu nanti dia bayangannya jadi di sini A aksen, si B bayangannya jadi di sini B aksen. Kemudian kalau si C karena lampu jadi C aksen. Gitu kan? Iya. Panjang sisi AB katanya adalah 2. Oke. Dari sini ke sini adalah 2. Dan bayangan di lantai A aksen B aksen adalah 10/3. Berarti dari sini ke sini 10/3. Nah, adik-adik udah mulai kelihatan ya mana aja segitiga yang bentuknya sama adik-adik. Itu bisa kita bandingkan. Pertanyaannya adalah tinggi meja. Jadi adik-adik perhatikan segitiga ini, ini. Yang ditanya adalah tinggi meja. Tinggi itu dari lantai, dari sini ke sini ya. Berarti kalau saya keluarin segitiganya, ini segitiga ini supaya enak ngelihatnya, adik-adik. Nah, ini saya keluarin. Tadi yang ini adalah lampu. Ini lampu. Terus yang ini adalah A aksen, ini adalah B aksen. Terus di sini akibat bayangan si ini ya, AB. Nah, kemudian tadi di soal dari sini ke sini tinggi lampu adalah 8. Yang ditanya ini ya, T di sini nih. Tinggi meja. Ini yang ditanya adik-adik. T. Kemudian panjang ini 10/3, panjang yang ini adalah 2. Kita bandingin adik-adik segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang paling besar ini, dia bentuknya sama. Benar nggak? Coba lihat nih. Ini gini kan? Ya kan?
Nah, berarti yang sebangunnya ini saya bandingin. Segitiga kecil kita bandingin dengan segitiga yang besar. Oke, ngebandingin bebas ada deh. Misal ya, kalau saya pengen ngebandingin ini dengan ini pada yang kecil, berarti yang besar juga ini dengan yang ini gitu. Oke, kalau pengen yang besarnya ini banding ini, yang besar yang kecil, berarti yang besarnya juga ini banding ini gitu. Jelas ya? Oke, yuk. Karena yang saya butuhkan T, berarti saya bandingin segitiga yang kecil dari sini ke sini adalah 2 kata di soal, dibagi dengan dari sini ke sini. Nah, tadi totalnya dari sini ke sini kan 8. Ini saya udah misalin T nih. Berarti sisanya adalah iya 8 dikurang T. Samain dengan segitiga yang besar. Segitiga yang besar tadi segitiga yang kecil ini per ini kan. Berarti yang besar juga harus ini 10/3 per dari sini ke sini. Iya, 8. Jelas Adik-adik? Jelas ya. Nah, ini biar enak, Adik-adik, ada pertiganya tuh kita kaliin aja semuanya kiri kanan sama 3. Atasnya aja, Adik-adik. Ini kaliin dengan 3 atasnya aja. Berarti 2 kali 3 6. Bawahnya nggak usah, Adik-adik. Nah, ini kali 3 jadi 10. Bawahnya nggak usah. Kita kali silang. Ini masih bisa disederhanakan. Bagi 2 kiri kanan. Berarti ini 3, ini 5. Yuk kita kali silang. 8 kali 3, 24 adalah 8 min T dikali 5. 8 kali 5, 40 min 5T. Nah, min 5T-nya pindah ke kiri jadi 5T plus sama dengan ini 16. Oke, berarti T sama dengan 16/5. Berapa 16/5? Gampang ada deh. Atas bawah kaliin lagi 2, boleh ya? Jadi 32/10. Kalau 32 bagi 10, 3,2. Atau ada deh bisalah hitung 16 bagi 5. Langsung boleh. Ini mas cuma trik ngitungnya aja biar ada di pilihan ya. Ayo gimana Dede? Cukup jelas? Kalau kalau belum jelas saya ulangi. Soalnya ini pasti keluarnya kayak gini ya Dede. Adede harus bisa menemukan segitiga-segitiga yang bentuknya sama atau sebangun. Oke, jelas. Wafa. Sip. Wah, Wafa belum ini ya, belum UTBK ya. Asik ya. Masih dikasih kesempatan Adede untuk belajar ya. Oke, yang lain oke juga ya. Sip ya. Kita next ya ke soal selanjutnya. Iya, jelas banget. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika luas meja adalah 1 meter persegi, maka luas bayangan meja di lantai adalah apa? Nah, adik-adik perhatikan lagi soal ini. Ini saya copy lagi biar kelihatan. Luas segitiga yang kecil, kata di soal sama dengan 1 meter. Padahal luas segitiga kecil itu setengah dikali alas kali tinggi. Saya ambil alasnya adalah AB. Nah, tingginya saya sebut aja di sini adalah X lah ya. Nah, tingginya adalah X. Katanya sama dengan 1. Berarti setengah dikali AB-nya adalah 2 dikali X sama dengan 1. Nanti dicoret ya. Oh, berarti X-nya adalah 1. Nah, kalau X-nya 1, sekarang kita disuruh mencari berapa luas segitiga yang besar. Adek-adek. Luas segitiga yang besar adalah sama ya rumusnya setengah alas dikali tinggi. Alasnya A aksen B aksen, bayangannya dikali tinggi. Nah, tingginya nih yang belum ada nih masalahnya. Saya sebut aja Y. Berarti dikali Y. Kita hitung adik-adik. A aksen B aksen tadi udah ada di soal ya. 10/3 dikali Y kita bandingin. Yuk, mana segitiga yang sebangun? Ayo adik-adik, mana segitiga yang sebangunnya? Iya betul ya, yang ini, yang di depan ini nih. Nah, ini. Jadi kalau saya gini gambarin ini yang sebangunnya. Ini ya. Nah, tadi ini udah ketahuan X-nya adalah 1, ini berarti 1. Yang ini belum ya. Nah, ini Y. Terus dari sini ke sini adalah 8. Nah, yang kasihan ini ada deh. Yang kasihan kalau yang nomor 9 itu nggak dapet.
Di sini ada dari sini ke sini tinggi si meja ya. Tadi tinggi mejanya saya udah dapat tingginya adalah 3,2. Di sini adalah 3,2 ada dari sini ke sini ya. Ini nih meja ini. Ini meja. Ini bayangan meja. Ini tadi apa? Lampu. Tuh, ada dia udah jelas banget kan ditulis. Nah, untuk mencari Y-nya gimana? Bandingin segitiga kecil dengan segitiga besar. Segitiga kecil 1/ini. Berarti 1/, ini. Nah, ini sisanya ada deh. Ini 8, ini 3,2. Berarti 8 kurangin 3,2, 4,8. Oke, 4,8. Segitiga yang besar. Tadi yang kecilnya ini banding ini kan. Berarti yang besarnya ini banding ini. Berarti Y/8. Ya, kiri kanan saya kali dengan 10 biar kelihatan. Bawahnya aja ya. Ini kali 10 jadi 48. Bawahnya kali 10 berarti ini 8 kali 10. Boleh ya? Nah, ini kiri kanan dibagi 8 berapa? 6. Kali silang ada deh. Berarti Y-nya itu adalah 10/6. Sederhanain bagi 2 atas bawah 5/3. Masuk deh ke situ. Ya, berarti di sini dikali 5/3. Hasilnya ini dicoret dulu adalah 5, berarti 5 kali 5 25/9. Coba lihat di pilihan. Oh, mau dijadiin pecahan. 25 dibagi 9 itu 2. 25 dibagi 9 18. Sisanya 7. Berarti 7/9. 7/9. Ya, jadi jawabannya 27/9. 27/9. Gimana, adik-adik jelas? Jelas banget ya. Langsung aja next ke soal selanjutnya. Ya, pokoknya intinya cari segitiga yang bentuknya sama adik-adik ya. Oke, soal nomor 11. Di depan lampu tersebut seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding. Nah, ini dinding sejajar dengan dinding itu berarti bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke atas, bisa ke bawah kan? Ya, sejajar dinding dengan ketinggian 4 meter. Oh, berarti tingginya 4 meter terus ada deh. Berarti saya anggap aja si belalangnya lewat sini lah, misalkan 4 meter ya. Dari sini ke sini 4 meter. Maaf, 4 meter itu tingginya. Berarti dari sini ke sini ya. Belalangnya di sini. Warna belalang apa sih? Hijau aja lah misalkan. Nah, si belalangnya terbang dari sini ke sini dengan tinggi 4 meter dari lantai ke sini ya. Berarti dia sejajar dinding, sejajar lantai. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 8 meter dalam waktu 10 detik. Nah, ini tadi belalangnya. Berarti bayangannya apa kalau kena lampu? Iya, dari sini ke sini lah misalkan. Wah, ini nggak ngepas ya. Saya ambil aja. Ya udahlah dari sini. Tapi ini adik jangan ngebayangin dari A aksen B aksen 10/3 ya. Gimana ya? Ini soal yang baru lah ya. Nah, ini panjang dari sini ke sininya adalah 8 meter. 8 meter. Berarti segitiga yang saya bandingin adalah segitiga yang ini ya, yang kecil ini dengan segitiga yang besar ini. Yuk, ini saya misalkan nggak tahu, saya sebut aja terbangnya sejauh X, banding tingginya dari sini ke sini. Kalau tadi dari sini ke sini kan dari soal 8 ya. Ini udah 4 nih tinggi di lantai, berarti 8 kurangin 4. Berapa? 4 sama dengan, nah ini 8 kurangin 4 ya, 4 tambah 4, 8. Oke, alas yang ini 8, tingginya 8. Jadi, oh berarti ini adalah 4 meter, sejauh 4 meter. Pertanyaan saya berapa detik ada deh? Kan ini jarak 8 meter. Yang di bawah ini bayangannya 8 meter dalam waktu 10 detik. Berarti bayangannya 4 meter. Bayangannya. Yang sebenarnya 4 meter. Berapa detik ada, Dek? Berapa detik? Hati-hati. Kalau bayangannya 10 detik, ya pasti yang aslinya juga 10 detik dong. Bener nggak? Aneh kalau jadi 5 detik ada, Dek. The Flash. Oke, 4 meter 10 detik
Ya, 4 meter 10 detik. Nah, pertanyaannya yang aslinya katanya kalau 5 detik berapa? 4 meter 10 detik. Kalau 5 detik ya atas bawah bagi 2. Bener nggak? Ini jadi 5 detik, berarti ini jadi 2 meter. Jadi jawabannya adalah 2 meter. Oke, ini ada pertanyaan dari Ben ya, dapat 8/8 gimana? Ben, ini segitiga kecil Ben, saya lupa nulisnya tadi. Bandingin dengan segitiga yang besar. Segitiga kecil, kalau saya ambil ini alasnya X, ininya 4 kan? X per 4 alas per tinggi. Sekarang kalau segitiga kecilnya alas per tinggi, segitiga besarnya juga alas per tinggi. Nah, alasnya ini udah dikasih tahu di soal, katanya menempuh 8 meter. Berarti bayangannya ini 8, tingginya 8. Berarti 8/8 gitu, Ben. Halo, Ben. Jelas, Ben? Oke, siap. Waktunya jelas ya? Iya, pasti. Kalau bayangannya 10 detik, waktunya ya pasti yang aslinya juga 10 detik ya. Nggak tiba-tiba menghilang. Cuma bedanya jarak yang tempuhnya aja. Kalau jarak tempuhnya memang lebih panjang ya. Tapi waktunya ya sama. Coba aja kamu jalan-jalan dekat lampu. Kamu melambaikan tangannya misalkan 2 detik. Berarti si bayangannya juga pasti 2 detik gitu. Sip. Nah, ini soal yang agak susahnya. Jadi yang nomor 12. Alas patung, berarti bawahnya patung nih. Ada alas patung di depan lampu dengan jarak 4 meter dari dinding. 4 meter dari dinding. Ini alas patung 4 meter dari dinding. Ini 4 meter. Tinggi alas patung tersebut adalah 2. Nah, ini 2 nih dari sini ke sini. Tingginya 2. Sebuah patung setinggi 3 meter diletakkan di atas alas patung tersebut. Nah, ini bayangin ada patung dari sini ke sini. Anggap aja patung ya, 3 meter. Ini 3 meter. Ini patungnya yang biru ya. Diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung. Nah, kalau kena lampu, set, berarti panjang bayangannya yang mana? Kejauhan. Tembak di lampu, set, ke atasnya kena. Oke. Sini ya. Ini terusin jadi segitiganya kayak gini. Berarti bayangan patungnya yang mana? Nah, ini kenain lagi nih. Sama siapa ini? Alas patungnya nih. Kan ngebagi 2 bagian nih. Nah, gini. Berarti yang warna biru itu bayangannya jadi kemana nih? Dari sini ke sini. Bener nggak? Ini yang ditanya. Berapa bayangannya? Saya sebut aja ini adalah X. Yang kecil ini, segitiga yang kecil ini adalah Y. Terus segitiga yang sebangunnya saya pakai segitiga yang ini. Nah, kalau saya kasih nama, segitiganya saya kasih nama misalkan ini L lampu, ini P, ini titiknya ada 2 di sini ya, ada Q, ada R, ada S. Nah, gini. Perhatikan segitiga yang kecil dulu, yaitu LPR. Segitiga LPR. Perhatikan segitiga LPR. Oke, kita bandingin segitiga yang paling kecil dengan segitiga yang paling besar di segitiga LPR. Perhatikan, fokus di segitiga LPR yang ini. Oke, saya ambil berarti di sini Y per ini, yang kecilnya ya, Y per 2 sama dengan ini alas per tinggi, berarti ini juga alas per tinggi. Alasnya berarti di sini 4 ditambah Y, bener nggak? Tingginya tadi 8, berarti di sini 4 ditambah Y per 8. Kiri kanan saya bagi 2, berarti di sini 4 kali silang 4Y sama dengan 4 ditambah Y. Y-nya pindah jadi 3Y sama dengan 4. Oh, ternyata Y-nya adalah 4/3. Nah, yang kecil ini adalah 4/3.
Sekarang adik-adik perhatikan segitiga yang dimaksud. LPS. Fokus adik-adik, segitiga LPS. Kita bandingin seperti tadi. Pasti ada segitiga kecilnya dan segitiga besar yang bentuknya sama. Segitiga LPS, yang kecilnya saya ambil yang ini, benar? Yang besarnya yang ini. Nah, itu kan bentuknya sama ya. Berarti saya bandingin kayak tadi, dari sini ke sini alasnya. Berarti Y ditambah X per alasnya. Tingginya, ini 3, ini 2 nih alasnya. Berarti 3 tambah 2 sama dengan alas yang paling besarnya 4 ditambah Y tambah X. 4 ditambah Y ditambah X. Dibagi tingginya 8. Nah, sampai sini adik-adik jelas? Jelas ya. Y-nya adalah 4/3. Atau saya kaliin dulu aja ya. Jadi 8 kurung Y ditambah X sama dengan ini 5 kaliin ini. 5 kali 4 ditambah X tambah Y. Gitu aja. Nah, X tambah Y-nya boleh disatuin gini. Ini bongkar kurungnya. Jadi apa? 20 ditambah 5 X tambah Y. Di sini ada 8 X tambah Y. Ini bentuknya sejenis adik-adik, bisa dipindah ruas jadi 3 kali X tambah Y. Benar? Sama dengan 20. Berarti X ditambah Y-nya adalah 20/3. Nah, baru substitusi ini adik-adik. Y-nya diganti sama 4/3. Berarti dapatlah X-nya. Nah, X-nya adalah 16/3. Sip. Mana ada ya? Tuh. Ya, ini yang paling susahnya adik-adik. Jadi ada segitiga yang ini nih. Jadi harus kita bermain segitiga. Ada 2 segitiganya. Pertama segitiga yang ini ambil besar dengan kecilnya. Terus segitiga yang ini ambil besar dengan kecilnya. Jadilah begini adik-adik. Iya, pokoknya kalau ada segitiga yang sebangun pakai sifat kesebangunan bener. Bandingin aja. Bandingin yang bentuknya sama. Oke, teks yang keempat nanti juga disuruh baca grafik ya. Baca grafik. Kalau tadi teks yang ketiga perbandingan segitiga. Oke. Kalau teks yang kedua nanti pasti tentang pola bilangan. Ada ya. Teks yang pertama tentang peluang. Ya, ada harus bisa ya. Ini tentang peluang. Jadi untuk tahun ini terjadi keanehan adik-adik ya. Kalau yang sekarang kayaknya seragam semua, soalnya kayak gini cuma dibedain bentuk-bentuknya aja, padahal mah cara ngerjainnya sama adik-adik, konsepnya sama. Kalau UTBK tahun lalu itu untung-untungan adik-adik ya. Jadi yang dapat teksnya berat ya berat, untuk dapat teksnya ringan ya ringan. Kalau ini mirip semua ya. Jadi untuk baca grafik teks yang udah muncul yang saya pernah bahas di channel YouTube saya di Matram adalah diagramnya grafiknya grafik garis gini. Ada lagi grafik yang begini ada deh ya yang diganti sama gini jadi hari Senin dia dipasoknya 8, ini pasoknya 8, terus di sebelahnya itu ada dijualnya 4. Nah, gini. Ini pasok, ini dijual. Pernah juga muncul satu lagi yang belum saya bahas di channel YouTube saya, bentuknya gini. Nah, gini ada deh. Ini hari Seninnya, ini yang dipasoknya, ini yang dijualnya. Ya, ini dibalik ada dijungkirin kayak gini. Sama aja sebenarnya prinsipnya ya. Nggak tahu yang nanti kalian yang tanggal berapa nih? Tanggal 2 yang terakhir nggak tahu bentuknya kayak gimana. Pokoknya mah prinsipnya pegang ada deh ya. Coba kita baca. Di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Salah satu barang yang dijual pedagang grosir tersebut adalah gula dalam kuintal. Data pasokan dan yang terjual tiap hari dalam 1 minggu disajikan dalam diagram. Jadi hari Senin, ya yang biru ini dipasok, pasoknya 8.
dijualnya 4, dipasok 8, ini pasok, ini dijual, ini sisa, ada sisanya. Nah, sisanya di sini istilah bahasa lainnya itu namanya stok, stoknya, sisanya. Oke, dijual 8, dipasok 8, dijual 4, sisanya ya kurangin kan, 4. Nah, pada hari Selasa dipasok 14, dijual 12, sisanya kan 2. Tapi yang hari Senin ini, nah ini ada yang mikirnya di sini. Kan dipasok nih. Coba kalau saya tanya, pasokan sisa hari Selasa setelah terjadi gini, sisanya 2 kan. Nambah sisa yang Senin kemarin kan masih ada sisanya. Jadi 4 tambah 2 ini ya. Nah, ini kan 2 ditambahin si ini. Jadi nambah ke sini. Jadi stok pada hari Selasa adalah 2 ditambah 4. Ngerti nggak? Jadi sisanya jadi hari Selasa jadi banyak, ada 6. Oke. Sekarang hari Rabu. Stoknya 9 lah ya, kira-kira ini 9, dijualnya 8. Sisanya kan 1 kan, tapi hari Selasa kan masih ada sisa tadi 6. Berarti tambahin ini lagi. Jadi iya, jadi stoknya jadi 7. Kamis. Wah, ini aneh nih. Dipasoknya 10, dijualnya 12, berarti minus ya. Dipasoknya 10 tapi yang terjual 12. Berarti barang yang hari Rabu dikesiniin dong. Bener nggak? Iya, sisanya di sini adalah minus 2. Nah, minus 2 ini ditambahin dengan yang ini berarti berapa? Jadi 5 ya, stoknya tinggal 5. Hari Jumat ada deh 0, 88, sisanya 0 tapi nambah yang hari Kamis kemarin masih ada kan? Berarti ini dibilangnya stok hari Jumat ada 5 sebenarnya. Jadi hari Sabtu dipasoknya 10, dijualnya 14. Berarti ini minus dong, kurang 4. Sisanya kurang 4. Nah, kurang 4 ini ditambahin sama si ini, jadi ada stok lagi 1. Hari Minggu dipasok 11, dijual 12. Pasok 11, dijual 12, berarti minus 1 ya. Nah, tadi kan hari Sabtu ada sisa 1, berarti pas ya. Jadi stoknya habis deh. Pas hari Minggu habis. Nanti balik lagi ke sini. Ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu cara baca grafik tentang stok, adik-adik. Stok itu artinya apa? Sisanya. Jadi ditambahin hari sebelumnya. Pinter ya yang bikin soal UTBK ini ya. Ya, kalian harus lebih pintar yang ngejawabnya. Yuk, nomor 13. Dari diagram di atas, stok gula yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Mana nih yang paling sedikit? Iya, terjadi pada hari Minggu. Ada nih. Yang paling banyak, kalau di UTBK ditanya hari yang paling banyak. Berarti pada hari Rabu. Oke, pilih jawaban ya atau tidak. Jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7. Bener nggak? Paling banyak 7. Iya. Oke. Stok gula 1 minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan enggak. 6 kuintal itu hari Selasa, adik-adik ya. Berarti tidak. Rata-rata stok gula, ingat adik-adik, rata-rata itu apa? Jumlah semua stoknya dibagi dengan banyaknya. Berarti kita jumlahin langsung aja. 4 tambah 6 10, 17. 17 tambah 10 ini ya, 27, tambah 1 tambah 0, 28. Jumlahnya 28 dibagi ada 7 hari, berarti 4. 4 kuintal. Iya. Itu rata-ratanya. Oke, berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 30%. Berarti impasnya itu modalnya 30% dalam seminggu, Dede. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 200.000, keuntungan. Nah, keuntungannya jadi berapa persen? Kan totalnya 100. 100% kan totalnya. Harga produksinya atau harga impasnya 30, berarti untungnya berapa? Modalnya 30%. Iya, 70%. 70% dari apa? Yang terjual, Adik-adik. Nih, tercukupi sudah terjual.
30%. Berarti 70% terjual adalah untungnya. Ya. Oke, berarti 70/100 dikali yang terjual. Yang terjual ada dijumlahin, mana yang terjual tadi nih 4, 12. Ayo dong tambahin semuanya. Nah, ini tambahin. Ayo, 4 tambah 12, 16, 24 cepetan. 24, 36, 36 tambah 8. 36 tambah 8, 36 tambah 8, 44, 44 tambah 14, 58, 58 tambah 12, 70, 70 Adik-adik. Yang terjualnya dari hari Senin sampai hari Minggu 70. Nah, harga satunya berapa katanya? 200.000. Nah, adik-adik ini tinggal kaliin. 7 kali 7 49 kali 2 49 kali 2 belakangnya 8. Belakangnya 8 yang ini adik-adik. Yang nggak percaya terusin aja 98. Ya, betul ya. Komanya mah peduli amat, pokoknya udah ada angka itu adik-adik ya. Oke, satu lagi di teks ini. Oke, berdasarkan pengalaman pedagang, stok akan aman jika dalam satu hari lebih aman. Jadi stoknya aman. Stok aman jika lebih dari rata-rata. Tadi rata-rata stok berapa Dede? Udah dihitung? Iya. Tadi rata-rata stok udah dihitung ya, 4 ya. 4 ditambah seperempat simpangan baku. Nah, adik-adik di sini nakutin juga ya, tambah seperempat simpangan baku. Nah, adik-adik kalau mau lihat rumus simpangan baku itu ada di channel YouTube, di Google ya. Jadi simpangan baku itu akar dari eh, data ke I dikurangin rata-rata dibagi dengan banyaknya. Ini dijumlahin. Jumlahnya itu di dalam. Tapi tapi sebenarnya nggak perlu ada di rumus ini. Ya, sekali lagi penalaran matematik tidak pakai rumus-rumusan ada ya. Jadi ini bukan salah ya, artinya tidak pakai. Sebenarnya tidak pakai. Jadi pakainya adalah pakai nalar aja. Berarti ini artinya apa? Lebih dari 4. Stoknya aman kalau lebih dari, iya, lebih dari 4 lebih. Lebih dari 4 lebih. Ya, seperempat dari akar itu kan pasti positif kan. 4 lebih dikit lah. Biasanya kalau simpangan baku itu koma-koma 0,0 gitu ada deh. Ya, 4 lebih. Nah, pertanyaannya adalah pedagang merasa kurang aman. Oh, aman tuh kalau 4 lebih. Berarti kalau kurang aman, kurang dari 4. Bener nggak? Kurang dari 4. Kita lihat stok yang kurang dari 4 ada deh. Kurang dari 4 lebih. Berarti ini ya, Senin nih. Ini pas 4 nih. Ini tidak aman. Terus ini Sabtu, stoknya tinggal 1. Di bawah 4 semua nih. Ini di bawah 4 koma ya, di bawah 4 koma. Ini nggak aman nih. Berarti hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Senin, Sabtu, Minggu. Senin, Sabtu, Minggu. Iya, berarti jawabannya adalah yang D. Keuntungan bukan 98 ini Ben. 90 70 Ben. Jadi modalnya kan dari 100%. Gini Ben, modalnya 30%. Berarti untungnya berapa Ben? Dari 70. Nah, ini yang disebut keuntungan tuh 70% dari yang terjual. 70% dari yang terjual. Terjualnya hitung. Dari sini Ben, nah, terjualnya hari Senin 4, Selasa 12, jumlahin semua. Ternyata jumlah ini adalah 70. Ya, berarti 70% dikali 70 kali harga satu kuintalnya 200.000. Berarti dia keuntungannya kaliin 7 kali 7 kali 2, 98. Yang angka 98 itu hanya yang D. Ngerti, Ben? Sip. Nah, jadi ini saya maksudkan membuat rekaman ini di cover lagi ada di cover supaya adik-adik tidak cari-cari ke sana sini dari channel YouTube. Ini udah saya rangkum pokoknya semua teks full teks untuk day one ya, jadi hari yang pertama ini bentuknya sama semua adik-adik ya, ngitungnya sama semua, cara ngitungnya sama, jadi pelajari adik-adik ya. Jadi saya sarankan adik-adik cukup pelajari ini saja ya.
Oke, untuk sekali lagi terima kasih yang udah berdonasi ya di channel YouTube saya. Terima kasih, semoga Allah membalas segala kebaikan adik-adik. Jazakallah khairan kasiron ya. Jangan bosan-bosan adik-adik ya. Terus adik-adik ya untuk nyawer biar saya semangat nih adik-adik ya. Ya, teks yang kelima ini adalah tentang ngitung luas ya. Gambar ya. Ini harus digambar. Oke, sepetak sawah terdiri dari X petak kecil-kecil lahan untuk ditanam mie. Tanaman pertanian dengan masing-masing petak berukuran 4 kali 4 meter persegi ya. Jadi ceritanya ini ada petak sawah, kok sawah warnanya gini ya, bentar. Ini ada petak sawah ya. Nah, terus masing-masing ukurannya 4 kali 4. Ini 4 kali 4, 4 kali 4 dan seterusnya. Ini saya nggak tahu gambarnya sampai mana. Ini juga saya nggak tahu gambarnya sampai mana. Pokoknya satu petak kecil itu 4 kali 4 meter persegi. Jika F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah, nah ini sawah itu yang gede ini ada deh, ini yang petak-petak ini. Nah, berarti luas sawah totalnya itu katanya dinyatakan dengan fungsi F. Jadi fungsi fx. Nah, kalau misalkan ya satu petak aja segini, berarti luas sawahnya kan 4 kali 4, bener nggak? Kalau satu, kalau dua petak berarti sawahnya segini dong, berarti kali dua, bener? Nah, kalau sebanyak x petak, berarti di sini dikali, iya, dikali x, ada deh. Berarti ya, berarti di sini adalah 16 kali X, tapi ini dalam meter persegi. Nah, yang diinginkan dalam hektometer. Berarti kilometer, km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Berarti dari m ke hm itu naik 2. Naik 2 berarti dibagi nolnya ada 2. Oke, tapi karena persegi pangkatin dengan 2, ini persegi nih. Nah, ini bisa diganti jadi apa? Hektometer ya. Berarti di sini adalah 16x per nolnya ada 4. Berarti di belakang koma ini ada 4. Ya, berarti 0,2 set set. Nah, gini. Itu wagapat ya. Berarti 0,16x. Sip. Ya, kita next. Jika jumlah petak kecil sebanyak 16 petak, berarti X-nya 16 ya. Dan panjang sisi depan sawah 8. Panjang sisi samping sawah gimana? Ada deh, lihat gambar yang tadi, jangan dibuang. Nah, ini gambar yang tadi. Karena panjang sisi depannya adalah 8, adik-adik udah jelas dong, pasti ada dua petak kecil. Bener nggak? Iya dong, dua petak kecil. Nah, karena jumlahnya 8 adik-adik di sini. 8 berarti ini kan 4, ini 4. Udah, ternyata sawahnya cuma segini adik-adik. Nah, gini. Yang ini nggak tahu ini selokan atau apalah. Buang. Nah, gini. Nah, pertanyaannya adalah panjang sisi samping sawah. Karena ada 16 petak, ada dia bayangin 16 petak, maka luas sawah itu adalah 16 kali luas petak kecil, bener nggak? Berarti sama dengan 16 kali 4 kali 4. Oke? Luas petak kecilnya 4 kali 4. Nah, itu luas total sawah. Nah, kalau luas total sawah itu bisa dihitung langsung. Dari sini ke sini kan 8 ada deh. Nah, yang ditanya berapa panjang samping ini. Berarti luas sama aja dengan 8 dikali P. Bener nggak? 8 dikali P. Ini yang ditanya P-nya. Kiri kanan bagi 8, berarti ini 2. Berarti panjang sama dengan 2 kali 4 kali 4, 16. Berarti hasilnya adalah 32. Oke, jelas. Oke, nomor 19. Untuk keperluan pengairan tanaman sawah dilengkapi parit. Parit itu yang sungai kecil-kecil gitu ya. Yang letaknya di antara tiap-tiap petak kecil. Jika terdapat dua baris petak sawah, masing-masing terdiri atas 12 petak,
Jadi 2 baris adik-adik gini. Dua baris. Masing-masing ada 12 petak. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 2 lagi. Gimana nih? Jadi berantakan nih adik-adik. Ya udah pokoknya 12 petak. Saya gambarnya jelek aja nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini. Waduh, jadi banyak dong. Satu lagi, tenang. Nah, ini ada deh. 12, nanti yang di bawahnya juga 12 karena ada. Nah, gini. Terus paritnya letaknya tiap-tiap petak kecil. Ini petak kecil, parit gitu ya. Ini peta kecil dan peta kecil ada parit. Berarti di sini ada parit nggak? Nggak ada, Adik-adik. Berarti si sawahnya nanti bentuknya bisa gini, Adik. Nah, gini. Oke. Lebar parit 0,5. Luas sawah beserta parit adalah, berarti ini sawahnya semua ini ya. Berarti panjang kali lebar. Tadi di soal panjang petak kecil kan 4. 4. Ada berapa banyak? 12. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 4 kali 12. Ditambah, nah paritnya. Paritnya yang kecil-kecil ini setengah meter. Ada berapa setengah? Ya, kalau petak kecilnya ada 2, celahnya 1, paritnya 1. Kalau ada 3, paritnya ada 2. Bener? Nah, kalau ngikutin pola, kalau ada 12, berarti paritnya ada. Iya, 11. Berarti 11 dikali satu paritnya itu ukurannya setengah. Itu panjangnya, Dedek. Berarti di sini 48 ditambah 11 dikali setengah, 5,5 ya. Berapa nih Adik-adik? 53,5. Nah, sebenarnya Adik-adik nggak usah diterusin lagi, udah kelihatan nih jawabannya. Yang 53,5 berarti yang A. Tapi kalau Adik-adik belum yakin, ya ini tinggal dikit nih. Ini 4, ini 4, jadi lebarnya adalah 2 kali 4, 8 ditambah paritnya ini setengah ya. Berarti 8,5. Berarti luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 53,5, lebarnya 8,5. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal terakhir ya, Dede. Nah, tapi nanti kalau di UTBK, Dede nggak perlu ngerjain semua, Dede. Kan kita nggak tahu bentuk soalnya kayak gimana, tapi cara ngerjainnya sama. Tapi saya nggak yakin Adek kalau Adek bisa tembus sampai 20-20-nya. Hebat Adek kalau bisa dengan waktu 42,5 menit. Ya, bisa dapat 16 aja, 12 aja Adek ya, 3 teks itu udah keren banget. Ya, jadi Adek jangan panik ya ngerjain soalnya, udah 12 aja dulu, fokus 12, sisanya mah peduli amat nanti ya. Pokoknya mah harus bener 12. Benar, itu dijamin pasti lulus Adek. Ya, nomor 20. Petak-petak kecil pada sawah ditanami padi. Biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen 450.000 per petak. Total sawahnya 7.200.000. Berarti banyak petaknya ada berapa? Iya, banyak petaknya ya tinggal dibagiin. Benar, 7.200.000 dibagi dengan 450.000. Set-set 10 coret-coret, ini bagi 9 ya. Bagi 9 80, bagi 9 5. 10 bagi 5 2, 8 kali 2 16. Berarti ada 16 petak. Pertanyaannya, luas sawah yang ditanami padi. Berarti luas sawah, kembali ke yang awal tadi, ada 16 petak. Satu petaknya ukurannya 4 kali 4. Masih ingat ya? Berarti 16 kali 4 kali 4. Berarti 256. Ya. Sip. Ya, terima kasih adik-adik sudah sampai sejauh ini. Tetap semangat. Pokoknya mah prinsipnya ngerjainnya sama seperti ini ya.
Tenang aja, adik-adik pede aja, yakin, oh pokoknya mah ingat soal teks yang pertama peluang, yang kedua adalah pola bilangan, yang ketiga tadi tentang gambar grafik, stok, pasti gitu adik-adik soalnya ya. Terus ada perbandingan segitiga, terus yang ini adalah tentang luas petak-petak ya. Ya, oke. Sebelum ditutup adik-adik, ini saya mau bacain satu-satu. Nggak usah satu-satu juga kali ya. Ini adalah donasi-donasi kita. Semoga semuanya tercapai apa yang dicita-citakan ya. Untuk Gima, nah, Gima ilmunya mudah dipahami. Terima kasih Gima. Terus ini terima kasih aja ilmunya. Terima kasih ilmu apa nih? Lolos SNBT, amin. Universitas yang saya impikan, iya amin ya. Terus ada lagi, terima kasih, paham banget. Ih, senang, alhamdulillah. Nah ini ada deh, ini yang penting nih ya. Soalnya benar-benar, nah ini di sini soalnya benar-benar apa katanya? Soalnya benar-benar sama ada deh. Tuh yang udah ikutan kemarin ya Jovan itu ikutan kemarin, dia soalnya benar-benar sama, cara ngerjainnya sama ya. Jadi adik-adik jangan takut ya, tenang aja ya. Dan seterusnya ini adalah donatur-donatur donasi. Nah, ini dari Asifa, wah ada anonim ya, disembunyikan. Nah, ini terima kasih. Wah, gede banget ya. Alhamdulillah, saya jadi semangat gini nih adik-adik. Wah, ini banyak banget. Wow, terima kasih semuanya yang telah mendukung channel YouTube ini ya. Semoga adik-adik tidak bosan-bosannya dan dimudahkan dan sampai lulus nanti di UTBK ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.